Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Fitria dengan NPM 2112011153 akan menjelaskan berbagai macam sistem hukum yang ada di dunia. Yang pertama adalah sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini berada di negara Eropa seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika, dan Asia termasuk Indonesia pada penjajahan Belanda. Tapi sampai saat ini Indonesia juga masih menganut sistem hukum ini. Sistem hukum ini biasa disebut juga dengan istilah Civil War atau Romawi Jerman. Sistem hukum ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Eropa, Romawi, di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus. Dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara Eropa Barat. Prinsip hukum utamanya adalah kekuatan mengikat berupa aturan yang membentuk undang-undang, tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Sistem hukum utamanya adalah undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif. Dalam sistem hukum ini, tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada pada putusan hakim tidak mengikat. Jadi, pada sistem ini tuh, hakim itu tidak terlalu mengikat, jadi mereka harus mereka patuh terhadap undang-undang yang ada. Nah, yang kedua itu sistem hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika, banyak orang juga yang menyebutnya dengan common law. Common law ini berkembang di negara Inggris dan dikenal dengan istilah rule of law, common law, unwritten law. Itu adalah hukum yang tidak tertulis, atau sering juga disebut dengan case law. Hukum ini dianut negara-negara bersangkutan seperti Inggris, Amerika Utara, Kanada, dan Amerika Serikat. Sistem hukum Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim yang terdahulu. Dasar-dasar yang menjadi putusan hakim selanjutnya. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon ini, hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis. Jadi, sistem hukum ini berbeda sekali dengan sistem hukum Eropa kontinental. Kalau sistem hukum Anglo-Saxon ini, hakim bisa memutuskan apa yang menurut dia benar dan salah. Kalau sistem hukum Eropa kontinental lebih kepada peraturan undang-undang. Kalau di sistem hukum Anglo-Saxon tidak mengikat pada undang-undang, jadi mereka bisa menciptakan peraturan baru. Jadi hakim-hakim terdahulu itu bisa menjadi patokan untuk kasus yang sama, ya, untuk hakim-hakim yang baru. Yang ketiga ada hukum adat. Hukum adat berkembang di lingkungan sosial Indonesia, Cina, India, Jepang, dan negara lainnya. Di Indonesia, sistem hukum adat ini diadaptasi dalam bentuk subsistem hukum, yaitu hukum adat. Asal-muasal istilah hukum adat adalah adrit, yang dikemukakan oleh Snove Hurjons. Sumber utama sistem hukum adat adalah hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Hukum adat itu adalah suatu kebiasaan pada suatu daerah tertentu atau negara yang telah menjadi turun-temurun. Biasanya sistem hukum adat ini berasal dari nenek moyang. Dijadikan suatu warisan hukum yang berlaku di negara atau wilayah tersebut. Indonesia menganut sistem hukum adat karena Indonesia banyak sekali adat-adat yang masih menjadi kebiasaan masyarakatnya. Biasanya hukum adat ini lebih banyak digunakan pada daerah terpencil, pedesaan, perkampungan
yang memiliki aturan yang berbeda-beda sesuai wilayahnya tertentu. Yang keempat adalah sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam itu berasal dari Arab, kemudian berkembang ke negara-negara Asia, Eropa, Amerika Serikat, secara individual, secara kelompok. Sistem hukum Indonesia bersumber pada Al-Quran, atau kitab suci agama Islam, Sunnah, Ijma merupakan kesepakatan ulama, Qiyas merupakan analogi, dan sistem hukum Islam ini kebanyakan berasal dari negara yang mayoritasnya beragama Islam. Indonesia sendiri menganut sistem hukum Islam walaupun tidak semuanya. Jadi cuma ada beberapa yang sistem hukum Indonesia tercampur oleh sistem hukum Islam karena negara Indonesia merupakan mayoritas penduduknya Muslim. Tapi Indonesia tidak mengikat secara lebih tentang sistem hukum Islam ini. Sampai sini yang saya jelaskan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya juga saya minta maaf. Terima kasih.